Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat yaitu array satu dimensi. Array satu dimensi adalah jenis array dasar yang terdiri dari beberapa kolom elemen dalam satu baris tersusun dari beberapa elemen-elemen yang sama. Keunggulan dari array satu dimensi adalah mudah digunakan dan mudah dibaca sehingga paling umum digunakan. Sini saya buat dengan variabel A yang pertama yang berisikan tiga elemen bilangan bulat yaitu satu, 2, dan 3. Sedangkan variabel kedua saya menggunakan tiga elemen tipe data string yaitu nasi kuning, nasi uduk, dan nasi campur. Setelah itu variabel ketiga saya menggunakan beberapa elemen beberapa elemen tipe campuran yaitu dua angka desimal 1, 2, dan 3, 5 dan dua angka bulat yaitu 7 dan 10. Setelah itu untuk memanggil bilangan-bilangan tersebut saya menggunakan di sini print, lalu kita masukkan bilangan yang ingin kita panggil. Setelah itu kita panggil lagi indeks keberapa yang kita ingin kita ambil dengan cara eh, print lalu masukkan variabel mana yang mau kita ambil. Di sini saya mengambil variabel A, lalu indeks keberapa dari variabel A yang ingin kita panggil. Sini saya panggil indeks kedua, yaitu bilangan 3. Lanjut, kita panggil lagi bilangan apa namanya variabel B dengan cara yang sama seperti pada saat memanggil variabel A tadi. Setelah itu yang ketiga sama sama seperti bilangan yang sama seperti untuk memanggil variabel-variabel A, B di atas. Kita bisa menggunakan apa namanya print ini. Setelah itu kita jalankan akan muncul seperti ini. Ya, baik. Selanjutnya masuk ke program selanjutnya. Ya, saya akan menjelaskan program yang saya buat lagi. Yang kedua yaitu program untuk menghitung rata-rata nilai dengan cara nilai list baru kita masukkan nilai-nilainya, list yang berisi nilai baru kita menggunakan fungsi untuk menghitung rata-rata yaitu dengan def hitung rata-rata baru kita panggil nilai list. Nah, setelah itu kita masukkan fungsinya untuk menerima parameter nilai. Selanjutnya kita masukkan lagi jumlah sama dengan sum. Sum ini untuk menghitung atau menjumlahkan. Baru kita masukkan lagi di sini nilai list untuk menghitung jumlah total nilai. Baru kita masukkan return jumlah garis miring len. Baru kita masukkan lagi nilai list untuk menghitung rata-rata nilai. Nah, selanjutnya untuk menampilkan hasil rata-rata kita lakukan print baru f tanda petik rata-rata nilai titik dua kita menggunakan kurung kurawal untuk menghitung rata-rata nilai baru kita masukkan lagi nilai list tutup kurung baru baru tutup kurung siku lagi tanda petik. Nah, untuk menghasilkan fungsi hitungan rata-rata coba kita jalankan. Kita hapuskan. Nah,
Dari nilai yang di atas, kita menghasilkan nilai rata-ratanya itu 84,0. Ya, di sini saya akan menjelaskan codingan selanjutnya, yaitu variabel ini menentukan jumlah iterasi yang akan dilakukan for in rank. Fungsi rank menghasilkan urutan langkah dari 0 hingga ulang ke 1, yaitu 0 sampai 6. Jadi, loop akan dijalankan 7 kali, print F, pengulang yang ke I. Menampilkan teks menggunakan fungsi print dan interpolasi string F string. I akan menggantikan nilai I. Angka saat ini dalam loop dalam output. Namun terdapat kesalahan penulisan. I seharusnya tidak menggunakan kurung perawal karena sudah berada di dalam F string. Yang selanjutnya, fungsi untuk menambahkan nilai siswa ke dalam array. Def tambah nilai dalam kurung nilai siswa. Fungsi ini bertujuan menambahkan nilai siswa ke dalam array. Nilai siswa diberikan sebagai parameter jumlah input, masukkan jumlah nilai yang ingin ditambahkan, meminta pengguna memasukkan jumlah nilai yang ingin ditambahkan, kemudian menyimpannya sebagai variabel jumlah for in rank atau dalam kurung jumlah, melakukan iterasi sebanyak jumlah yang dimasukkan pengguna. Nilai sama dengan in dalam kurung input F, masukkan nilai ke I tambah 1, tutup kurung. Dalam setiap literasi, pengguna diminta memasukkan nilai yang kemudian disimpan ke dalam variabel nilai. Nilai siswa append dalam kurung nilai. Menambahkan nilai yang dimasukkan pengguna ke dalam array nilai siswa, print nilai berhasil ditambahkan, titik, tutup kurung. Menampilkan pesan bahwa nilai berhasil ditambahkan. Fungsi untuk menghitung rata-rata nilai, def, hitung rata-rata nilai siswa. Fungsi ini menghitung rata-rata nilai dari array nilai siswa. If len dalam kurung nilai siswa. Memeriksa apakah array nilai siswa kosong. Jika ya, maka tidak ada nilai yang dapat dihitung. Print dalam kurung tidak ada nilai yang tersedia, yaitu 0. Jika nilai siswa kosong, program menampilkan pesan dan mengembalikan nilai 0 sebagai rata-rata. Menghitung total semua nilai di dalam array nilai siswa menggunakan fungsi bawaan sum. Rata-rata, total, dan nilai siswa. Menghitung rata-rata dengan membagi total nilai dengan jumlah elemen di array nilai siswa. Mengembalikan nilai rata-rata. Fungsi untuk menentukan status kelulusan. Fungsi ini menentukan apakah siswa lulus berdasarkan nilai rata-rata. Memeriksa apakah nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 75. Jika ya, siswa dinyatakan lulus dan nilai rata-rata ditampilkan dengan format 2 angka di belakang koma. Jika tidak, siswa dinyatakan tidak lulus dan nilai rata-rata yang ditampilkan. Fungsi utama yang mengatur alur program array kosong untuk menyimpan nilai-nilai siswa. Memulai loop utama untuk menu interaktif, menampilkan menu pilihan kepada pengguna. Meminta pengguna memilih salah satu menu. Jika pilihan adalah 1, fungsi tambah nilai dipanggil untuk menambahkan nilai ke nilai siswa. Jika pilihan adalah 2, fungsi hitung rata-rata dipanggil dan rata-rata nilai ditampilkan.
Jika pilihan adalah 3, rata-rata nilai dihitung terlebih dahulu, kemudian hasil persetujuan ditentukan dengan cek kelulusan. Jika pilihan adalah 4, program keluar dari loop dan menampilkan pesan terima kasih. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, pesan kesalahan ditampilkan. Memanggil fungsi utama, memanggil fungsi main untuk memanggil fungsi main untuk menjalankan program. Dep Sapa kurung nama itu berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi bernama Sapa dengan satu parameter yaitu nama, lalu print evaluate menampilkan sapaan dengan nama yang diberikan sebagai parameter menggunakan interpolasi string untuk menyisipkan nilai nama ke dalam teks. Lalu kasih sapa Ahmadil Akbar untuk memanggil fungsi sapa dengan argumen Ahmad Adil Akbar. Lalu def usia untuk mendeklarasikan fungsi bernama usia dengan satu parameter yaitu usia. Lalu print usia saya menampilkan teks dengan usia menggunakan interpolasi string untuk menyisipkan nilai parameter usia ke dalam teks. Catatan ada tanda koma yang tidak diperlukan setelah usia. Lalu usia 19 tahun memanggilkan fungsi usia dengan argumen 19 tahun, outputnya adalah. Lalu def alamat mendeklarasikan fungsi bernama alamat dengan satu parameter yaitu alamat. Kedua print, lalu print alamat saya di menampilkan teks tentang alamat menggunakan interpolasi string untuk menyisipkan nilai parameter alamat ke dalam teks. Catatan tanda koma setelah alamat tidak diperlukan. Lalu alamat Ruhui Rahayu Gang Amal untuk memanggil fungsi alamat dengan argumen Ruhui Rahayu Gang Amal. Lalu def universitas untuk mendeklarasikan fungsi bernama universitas dengan satu parameter yaitu universitas. Lalu print universitas menampilkan teks tentang universitas menggunakan interpolasi string untuk menyisipkan nilai parameter universitas dalam teks. Catatan tanda koma setelah universitas tidak diperlukan. Lalu universitas kurung melawarman untuk memanggil fungsi universitas dengan argumen mulawarman. Lalu def pekerjaan mendeklarasikan fungsi bernama pekerjaan dengan satu parameter yaitu pekerjaan. Print pekerjaan masa depan saya menampilkan teks dengan pekerjaan masa depan menggunakan interpolasi string untuk menyisipkan nilai parameter pekerjaan ke dalam teks dengan catatan tanda koma setelah pekerjaan masa depan saya tidak diperlukan. Lalu pekerjaan guru SMK memanggilkan fungsi pekerjaan dengan argumen guru SMK.